Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pertemuan keempat materi hukum internasional dengan pembahasan pada pertemuan keempat ini adalah mengenai subjek hukum internasional. Pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari mengenai pengantar hukum internasional, kemudian pertemuan kedua kita membahas mengenai sejarah dari hukum internasional, dan pertemuan ketiga pembahasan kita adalah mengenai hakikat dan juga daya mengikat hukum internasional. Maka pada pertemuan keempat ini, pembahasan kita adalah mengenai subjek dari hukum internasional. Subjek hukum internasional, sebagaimana yang diakui pada masa modern sekarang ini, lebih kurang ada 7 subjek, yaitu yang pertama adalah negara ataupun state, yang kedua organisasi internasional, kemudian yang ketiga Palang Merah Internasional atau ICRC, kemudian yang keempat Tahta Suci Vatikan, dan yang kelima organisasi atau kelompok pembebasan dari suatu bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya, atau biasa juga disebut dengan istilah belligerent, dan yang keenam adalah individu atau perorangan, dan yang ketujuh atau yang terakhir ini adalah perusahaan transnasional ataupun multinasional, di mana subjek yang ketujuh ini adalah subjek yang baru saja ditambahkan menjadi bagian dari subjek hukum internasional. Oke, kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu negara sebagai subjek HI yang paling utama. Negara adalah subjek yang pertama muncul, ya, dan paling luas cakupannya dalam memegang atau memiliki hak dan kewajiban berdasarkan dari kaidah hukum internasional dibandingkan dari subjek-subjek hukum yang lainnya. Pada masa peralihan dari zaman kuno ke abad pertengahan sampai ke abad modern, terjadinya pertumbuhan negara yang sangat cepat, di mana adanya berdirinya beberapa negara-negara baru yang merupakan pecahan dari negara-negara lama ataupun kerajaan-kerajaan yang lama yang akhirnya diakui menjadi suatu negara dan masuk menjadi bagian dari subjek hukum internasional. Hal ini dikarenakan apa? Karena derasnya arus dekolonisasi dan juga banyaknya negara-negara yang baru merdeka. Ketentuan mengenai negara sebagai subjek hukum internasional ini terletak pada pasal 1 Konvensi Montevideo pada tahun 1933 tentang hak dan juga kewajiban negara, di mana untuk disebut sebagai suatu negara, maka negara itu sendiri untuk diakui sebagai suatu negara, maka negara itu harus memiliki paling tidak beberapa kualifikasi, diantaranya adalah mempunyai penduduk yang tetap atau a permanent population, kemudian memiliki wilayah yang pasti, a defined territory, dan juga memiliki pemerintah yaitu government, dan juga kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain yaitu mempunyai kedaulatan. Dengan adanya 4 unsur dari negara ini, maka negara tersebut akan diakui sebagai subjek hukum internasional. Yang dimaksudkan dengan penduduk yang tetap atau permanent population, yaitu penduduk yang bermaksud sebagai kumpulan dari individu-individu tanpa memandang dari suku, bahasa, agama, dan juga kebudayaan dari masing-masing masyarakatnya, dan hidup secara bersama-sama dalam satu masyarakat, juga mengakui keterikatan ataupun mengikatkan diri ke dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan juga politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Jadi ketika ada suatu penduduk yang menjadi warga negara dari negara tersebut, maka ia dikatakan sebagai penduduk ataupun permanent population dari negara itu. Bagaimana cara mendapatkan kewarganegaraan dalam hukum internasional? Juga diatur ada 3 cara untuk memperoleh kewarganegaraan bagi seseorang ataupun bagi individu yang ingin menjadi warga negara dari sebuah negara. Yang pertama adalah ius sanguinis dan juga ius soli, dan yang ketiga adalah naturalisasi.
Kemudian selain dari adanya penduduk yang pasti tadi, penduduk yang tetap tadi, maka yang kedua adalah adanya wilayah yang pasti atau defined territory. Tidak mungkin adanya suatu negara tanpa adanya wilayah tempat tinggalnya para penduduknya. Oleh karena itu, dalam hukum internasional tidak ada penetapan ataupun persyaratan yang pasti berapa harusnya luas suatu negara. Yang penting adanya kejelasan mengenai batas-batas dari wilayah negara tersebut. Jadi tidak ada syarat suatu negara untuk diakui sebagai suatu negara harus memiliki luas wilayah sedemikian jumlahnya, tapi yang harus dimiliki oleh negara tersebut adalah kejelasan dari batas wilayah negara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah, adanya pemerintahan ataupun government pada negara itu. Pemerintah haruslah mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan juga bertindak untuk kepentingan negara, baik ke dalam dan juga keluar. Dalam hukum internasional, tidak ada persoalan mengenai bagaimanakah bentuk dan apakah sistem pemerintahan suatu negara, sepanjang pemerintahan itu diakui dan juga merupakan kehendak daripada rakyatnya. Kemudian, yang terakhir ya, unsur yang harus dipenuhi ataupun persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu negara adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya, atau istilahnya adalah memiliki kedaulatan. Perlunya penerimaan atau pengakuan masyarakat internasional tentang kedaulatan ini adalah mengandung nilai hukum, bahwa dengan adanya kedaulatan ini, maka eksistensi suatu negara itu diakui ataupun menjadi sah secara de facto dan juga de jure. Oleh karena itu, berakibat juga kepada negara atau subjek hukum internasional lainnya akan bersedia mengadakan hubungan dengan negara tersebut. Dalam praktek hubungan internasional, jika semakin banyak negara yang mengakui dan juga menerima eksistensi atau keberadaan dari suatu negara yang baru, maka akan semakin kokoh atau semakin kuat juga kedudukan negara baru tersebut ini sebagai suatu negara. Maka akan mempermudahkan juga bagi negara yang baru berdiri ini jika mempunyai kedaulatan ataupun mempunyai 4 unsur persyaratan yang telah saya jelaskan tadi, yaitu adanya penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintahan, dan juga kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain atau kedaulatan, maka ini akan menambahkan nilai plus ataupun poin plus bagi negara tersebut, sehingga akan banyak negara-negara lain yang ingin melakukan perjanjian kerjasama ataupun melakukan interaksi dalam hubungan hukum internasional dengan negara baru ini. Kemudian mengenai aspek kedaulatan sendiri terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek ekstern, yaitu hak untuk setiap negara melakukan hubungan secara bebas dengan negara manapun tanpa ada tekanan ataupun pengawasan dari negara lain. Karena jika sudah suatu negara berstatus atau diakui kedaulatannya, maka dia berhak untuk melakukan suatu interaksi atau suatu hukum tanpa adanya intervensi atau tanpa boleh diintervensi oleh negara-negara lainnya. Kemudian yang kedua adalah aspek intern, yaitu hak atau wewenang eksklusif satu negara untuk mengatur dirinya sendiri. Ini berarti pemerintahan ke dalam suatu negara tidak boleh diintervensi, tidak boleh dicampur tangani oleh mana-mana pihak, kecuali negara itu sendiri dengan kedaulatannya tadi. Kemudian yang ketiga adalah aspek teritorial kedaulatan, di mana kekuasaan penuh dan juga eksklusif tentang hak-hak yang dimiliki oleh negara atas individu dan juga benda-benda yang terdapat di wilayahnya. Jadi hak mutlak atau hak absolut, kewenangan absolut dari suatu negara untuk mengatur, memiliki, menguasai apa saja yang berada di dalam negaranya, baik itu terhadap individu ataupun terhadap benda-benda yang ada di dalam jangkauan wilayah negara tersebut. Baiklah, ini saja materi pada pertemuan keempat. Silakan saudara pelajari, baca. Setiap pertemuannya akan saya share PowerPoint-nya untuk pemahaman materi Anda lebih lanjut. Baiklah, terima kasih.